Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita, pembacaan kita dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-57. Kami persilahkan. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkur ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padang Gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ya, banyak terima kasih Bapak Ibu untuk pembacaan pagi ini. Kita semua sudah membaca satu perikop itu di pasal yang ke-11 dan saya yakin bahwa kita sendiri sudah menangkap beberapa maksud atau ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari banyak ayat di pasal ini. Tetapi ada hal-hal, ada poin-poin yang dapat menjadi pengingat kita di pagi hari ini. Mari kita telaah bersama-sama dari ayat per ayat. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini diceritakan, dipisahkan ada 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Ketiga bersaudara ini sedang mengalami kegalauan, mengalami kekhawatiran karena derita, karena penyakit yang diderita oleh Lazarus. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Lazarus sakit dan kedua perempuan yaitu Marta dan Maria itu mengirim kabar kepada Yesus. Dari 3 ayat ini ada hal berharga yang dapat kita pelajari dan menjadi pengingat kita kembali bahwa 2 bersaudara ini, Marta dan Maria, itu benar-benar memahami, meyakini siapa Yesus Kristus ini.
Mereka memiliki alamat yang tepat ketika mereka merasakan kekhawatiran amat sangat. Kita bisa membayangkan ketika kita menghadapi seseorang yang sedang diambang maut, itu kita pasti sangat khawatir, sangat tidak ingin kematian itu terjadi. Itu sebabnya Marta dan Maria ini memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus ini sedang sakit keras. Itu. Lalu di ayat yang keempat dan selanjutnya, di sini ada respon dari Tuhan Yesus setelah menerima kabar bahwa Lazarus ini sedang sakit. Tuhan Yesus ini seolah-olah santai sekali gitu ya. Dia mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi justru akan menyatakan kemuliaan Allah, oleh karena penyakit itu anak Allah dimuliakan. Pasti murid-murid yang ada di dekat Yesus saat itu ingin mengerti lebih dalam apa yang Tuhan Yesus maksudkan ini. Apa maksudnya bahwa penyakit itu akan memuliakan Allah dan akan memuliakan anak Allah juga. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya, Yesus bahkan menunda keberangkatan dia untuk menuju tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Dan ketika Yesus sedang melakukan penundaan, tampaknya di sini Lazarus sudah mengalami kematian di situ ya, karena di ayat selanjutnya itu Yesus mengatakan Lazarus itu tertidur. Lalu murid-murid menangkap kata tertidur ini secara harafiah. Murid-murid kira ya benar-benar tidur. Loh, kalau Lazarus tidur ya sudahlah, biarkan dia sembuh. Tapi Yesus, kamu jangan ke tempat Maria dan Marta, di situ banyak orang Yahudi yang sebelumnya tuh akan melempari kamu dengan batu. Apakah engkau tidak tahu kalau kamu datang ke sana, mereka akan melempari engkau dengan batu? Tetapi disinilah kita bisa melihat keteguhan dan kesungguhan hati Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Dari ayat-ayat, khususnya di ayat 14-15 ini, kita dapat melihat, kita dapat merasakan bahwa tujuan dari sakit dan matinya Lazarus. Lalu, mengapa Yesus menunda kedatangannya? Dan bahkan ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu sendiri, itu ada maksud, yaitu Allah dimuliakan melalui perkara ini. Dan di situ juga ada satu pengajaran bagi murid-murid dan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, dan bahkan juga bagi kita semua pagi hari ini, bahwa iman percaya kita itu diteguhkan kembali melalui mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, membangkitkan Lazarus dari kematian. Lalu kita menuju kepada ayat yang selanjutnya, ketika Yesus hendak memasuki tempat di mana Maria dan Marta ini berduka. Di situ Marta menemui Tuhan Yesus lebih dahulu sebelum Tuhan Yesus itu masuk ke pekarangan rumah, kira-kira seperti itu ya. Lalu Marta menyatakan, mungkin di sini Marta sempat merasakan kecewa, kenapa kok Yesus secara jasmani itu tidak hadir saat Lazarus itu sedang sakit. Tuhan Yesus, kalau engkau hadir secara fisik maksudnya, di antara kami pasti Lazarus tidak akan mati. Dari pernyataan Marta ini, kita juga tidak bisa menyalahkan Marta. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita pasti sangat ingin bahwa Tuhan Yesus itu, ya tentu saja Tuhan Yesus kalau boleh hadir secara fisik dan pergumulan kita itu dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi di sini di ayat yang ke-25 sampai ke-26 ini adalah ayat inti, ayat yang sepertinya mengingatkan kita bersama. Yesus meyakinkan, menyatakan kepada baik itu Marta dan bahkan kepada kita semua pagi hari ini bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya yang adalah kebangkitan dan hidup, maka orang-orang itu tidak akan mengalami kematian. Orang-orang itu akan mengalami kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini yang dimaksudkan adalah relasi yang intim kembali dengan Allah Bapa dan hidup selama-lamanya dengan Allah Bapa. Jadi tidak ada lagi kematian rohani, sekalipun kematian secara jasmani itu sudah pasti akan dialami oleh semua orang. Yesus menjanjikan suatu
berita yang sangat indah kepada Marta saat itu, dan saya yakini kepada kita semua yang ada di sini saat ini. Lalu ada satu pertanyaan yang terbersit di dalam pikiran saya. Bagi orang-orang yang mati rohani, apakah dia bisa membangkitkan dirinya sendiri dari kematian rohaninya? Pasti dia membutuhkan seorang pewarta kabar sukacita ini. Siapa yang akan mewartakan kabar sukacita ini kalau bukan kita? Kalau bukan kita yang sudah mengetahui akan hal ini, akan berita sukacita ini bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus menantang Marta, dan pastinya Yesus juga menantang kita pagi hari ini. Percayakah kita dengan sungguh akan Yesus yang empunya kuasa, Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup? Kita lanjut, kita langsung ke ke ayat ke-38 sampai ke ayat yang ke-44, karena kita di sini akan mendapati sebuah momen yang sungguh-sungguh spektakuler, kontroversial. Di sini terjadi di mana Yesus itu benar-benar menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan. Tidak ada siapapun, tidak ada oknum manapun yang dapat membangkitkan orang mati selain Tuhan sendiri yang menciptakan orang itu. Ada beberapa fakta yang tidak dapat dibantah bahkan oleh orang-orang yang dia tidak percaya kepada mujizat, dia tidak percaya kepada hal-hal supranatural di dalam Alkitab, dia yang lebih mementingkan pikirannya yang logis. Kita akan melihat yang pertama, Lazarus itu mati sudah 4 hari, dia sudah dimasukkan ke dalam kubur, dan ketika Yesus itu meminta agar batu kuburan itu disingkirkan, Marta mengingatkan Yesus, Tuhan, mungkin Lazarus ini sudah bau jasadnya karena dia sudah 4 hari mati loh. Lalu kemudian yang kedua, ketika Lazarus keluar dari kubur setelah Tuhan Yesus perintahkan untuk bangkit, dia masih mengenakan kain kafan. Itu berarti bukti-bukti nyata, bukti-bukti otentik, dan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Lazarus benar-benar mati. Dia bukan dalam kondisi koma. Kalau dia terbaring di rumahnya, bisa jadi orang-orang menuduh bahwa Allah dia koma, Tuhan Yesus datang tinggal jamah sembuhkan dia. Keadaan koma adalah satu keadaan di mana ada kemungkinan bahwa orang itu bisa sembuh kembali. Tetapi ini kematian, dia 4 hari di dalam kubur. Dan ketika Yesus membangkitkan, itu berarti satu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus penuh kuasa. Di ayat 41-42 ini juga menunjukkan keintiman Yesus dengan Bapanya, kesatuan Yesus dengan Bapanya. Dia berdoa, dia menengadah ke langit dan mengatakan bahwa Bapa, aku tahu Engkau hadir di tempat ini dan Engkau yang berperkara. Engkau akan memberkati aku yang adalah Yesus untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Sungguh luar biasa, dari ayat ini kita bisa dikuatkan kembali bahwa Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, itu ketika kita beritakan itu bukan dongeng, itu bukan mitos, itu sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Itu sebuah landasan yang kuat bagi kita untuk mewartakan kepada setiap orang yang belum kenal Kristus dan setiap orang yang mati rohani, bahkan mereka yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-45 sampai 57 kita mendapati bahwa Imam Besar Kayafas itu membuat sebuah nubuat bahwa Yesus Kristus itu memang akan mati bagi bangsa Yahudi dan seluruh bangsa. Dia dengan kedudukannya sebagai imam besar menyatakan hal itu, menyatakan nubuat itu, dan tampaknya Allah membiarkan Imam Besar Kayafas ini menyampaikan nubuatan itu, dan memang Allah menggenapinya dengan kematian Yesus Kristus, dan nanti diiringi dengan kebangkitannya. Banyak jiwa akan dimenangkan, banyak bangsa akan dimenangkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Satu hal yang kita catat bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan ada resiko,
ada resiko dalam hal pemberitaan kabar baik, tetapi yang kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati untuk mewartakan kabar baik yang Tuhan Yesus sendiri janjikan. Amanat teks yang kita dapatkan pagi hari ini adalah Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup yang memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya dari kuasa dosa dan maut, dan memberikan setiap orang yang percaya kepadanya hidup yang kekal. Aplikasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama, sudahkah saya percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup? Yang kedua, apakah ketika saya menghadapi pergumulan tetap dapat bersuka cita karena iman percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup? Dan yang ketiga, sudahkah saya memberikan kesaksian tentang kabar baik dan pengharapan sejati kepada semua orang, khususnya orang-orang yang mati rohani, bahkan orang-orang yang menolak Yesus, bahwa Yesus Kristus itu adalah kebangkitan dan hidup? Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan tetap yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita, Roh Kudus menolong kita. Amin. Amin. Yesus kebangkitan dan hidup. Itu sebabnya kita responi, sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup, bukan karena duka, Dia pegang hari esok, hidup jadi habis. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Oh, Yesus hidup, kita saksikan Yesus itu hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh terus meyakini bahwa Yesus kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya Yesus tidak akan mati, tapi penuh harapan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan ucapan syukur, dan hidup bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar Tuhan menyertai kami semuanya, memberkati dengan berlimpah-limpah dalam keluarga, dalam pekerjaan, profesi, studi, pelayanan. Setiap langkah hidupnya diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan supaya tetap sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.